Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Edisi kali ini saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana kelompok sebelah itu berusaha untuk memposisikan Imam Abu Hanifah berada di barisan mereka. Mereka berusaha untuk memposisikan bahwa akidah Imam Abu Hanifah sama seperti mereka. Dengan cara bagaimana? Seperti biasa, mengotak-atik narasi kitab ulama. Kali ini kitab yang diotak-atik adalah kitab yang ditulis langsung oleh Al-Imam Abu Hanifah yang berjudul Al-Wasiyah. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka kitab Al-Wasiyah yang masih asli dulu ini ya. Ini terbitan yang sangat kuno sekali, sahabat. Masih tulisan tangan. Kita perhatikan mulai dari teks Watsalitsu nuqirru bi annallaha subhanahu wa ta'ala 'alal arsyistawa min ghairi ayyakuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaihi. Kalau kita artikan ya, yang ketiga, kami mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy, istiwa di atas arsy begitu ya. Tanpa membutuhkan arsy dan tanpa menetap di arsy. Jelas ya, ini sama persis dengan akidah yang dipegang oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana akidah ini sudah berkembang di muka bumi ini. Yakni apa? Allah tidak menetap di arsy, Allah tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak bertempat. Lalu redaksi ini juga diperkuat oleh pensyarah kitab Al-Wasiyah dari madhab Hanafi sendiri. Beliau adalah Syekh Akmaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Babarti Al-Hanafi. Yang kemudian kitab beliau ini, syarah ini, ditahqiq oleh dua ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yakni beliau Syekh Dr. Muhammad Subhi Al-Aidi dan juga Syekh Dr. Muhammad Hamzah Al-Bakri, dan diterbitkan oleh terbitan Darul Fatah seperti itu ya. Sahabat bisa perhatikan di halaman 87, redaksinya masih sama ya. Watsalitsu nuqirru bi annallaha subhanahu wa ta'ala 'alal arsyistawa min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaihi. Terutama sahabat perhatikan pada lafaz wastiqrarun 'alaihi. Di situ dikasih tanda catatan kaki, sahabat. Nanti kita bahas itu ya. Tapi sebelum kita bahas catatan kakinya, kita lihat dulu terlebih dulu ya dari terbitan sebelah. Ini terbitan Darul Ibnu Hazm dan ditahqiq oleh ulama sebelah juga. Sahabat perhatikan di halaman 38 sampai 39. Di sini redaksinya sudah mengalami sedikit perubahan, sahabat. Tapi efeknya sangat besar, sahabat. Efeknya besar. Perubahannya sedikit tapi efeknya besar. Yakni watsalitsu nuqirru bi annallaha subhanahu wa ta'ala istawa 'alal arsy min ghairi an takuna lahu hajatun wastaqarra 'alaihi. Nah, ada yang agak berbeda yaitu lafaz istawa 'alal arsy. Kalau terbitan yang sebelumnya itu 'alal arsy istawa. Teksnya sama ya, cuma beda tempat, sahabat. Tapi ya enggak masalah. Toh itu tidak berpengaruh besar terhadap makna dan akidah. Yang perubahannya sangat berpengaruh terhadap makna dan akidah itu ada di lafaz wastaqarra alaihi. Nah ini, wastaqarra alaihi. Kalau yang terbitan Darul Fatah tadi itu ditulis wastiqrarun alaihi. Apa bedanya? Nah, perhatikan terjemahannya kalau menggunakan wastaqarra alaihi. Terjemahannya menjadi kami mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy tanpa membutuhkan arsy, dan wastaqarra alaihi, dan menetap di atas arsy. Nah ini sahabat. Nanti sahabat akan menyangka dengan lafaz wastaqarra alaihi ini bahwa akidah Imam Abu Hanifah sama seperti kelompok sebelah. Yakni apa? Yakni Allah menetap di arsy, Allah bertempat.
Dan sahabat perhatikan, lafat wastaqarra alaihi, di situ tidak dikasih catatan kaki sama sekali. Beda dengan terbitan Darul Fatih tadi ya. Di sana menggunakan wastiqrarun alaihi dan dikasih catatan kaki. Kemudian sahabat perhatikan catatan kaki terbitan ini. Di sini hanya dicantumkan dalam lafat nukiru dan juga dalam lafat istawa alal arsy. Dan uniknya, catatan kaki itu bukannya menjelaskan atas dasar apa redaksi-redaksi yang ada itu, tapi malah justru membahas hal-hal yang menggiring kepada kesan bahwa akidah Imam Abu Hanifah sama seperti kelompok sebelah, yakni meyakini Allah menetap di arasy dan meyakini Allah ada di suatu tempat. Sahabat lihat di catatan kaki nukiru dan juga di catatan kaki istawa alal arsh. Keterangan yang muncul di catatan kaki ini hanya penajaman-penajaman terhadap narasi bahwa Allah menetap di arasy. Lalu dikutiplah qaul-qaul ulama yang kira-kira bisa menuju ke pemahaman itu. Dan seperti biasa sahabat, di sini qaul Syekh Ibnu Taimiyah yang jadi ujung tombaknya. Sekarang sahabat bisa melihat sendiri ya betapa masifnya usaha-usaha kelompok sebelah dalam mengelabuhi umat ini. Untungnya kita masih punya banyak ulama yang jujur dalam menyampaikan ilmu. Di antaranya pentahqiq Syarah Al-Wasiyah terbitan Darul Fatih tadi. Ada 2 pentahqiq di sini sahabat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas catatan kaki yang ditulis pada lafaz wastiqrarun alaihi. Ya, sahabat perhatikan. Di situ ada tanda di lafaz wastiqrarun alaihi nomor 2. Nah, kemudian di catatan kakinya oleh pentahqiq dikasih keterangan fi shad wa fa wa jim min nuskhi syarhi wa fizza wastaqarra alaihi. Nah, ini shad fa jim za ini adalah simbol ya, simbol nama-nama terbitan. Kalau di cetakan Darul Fatih ini di awal-awal kitab itu sudah dikasih keterangan shad itu terbitan apa, fa terbitan apa, jim terbitan apa, za juga terbitan apa. Lah ini beliau sampaikan bahwasanya di terbitan-terbitan yang dikasih simbol ini adalah menggunakan wastaqarra alaihi. Akan tetapi wal musbatu, lafat yang ditetapkan yaitu lafat wastiqrarun alaihi itu min ba, dari terbitan yang dikasih lambang ba. Jadi terbitan yang menerbitkan kitab matanya itu menggunakan wastiqrarun alaihi. Itu di terbitan yang dikasih simbol ba. Tidak hanya itu, beliau juga mempertimbangkan terbitan lain, yaitu dari Wat-Tabaqatus Saniyah wa Nuskhatul Matni ila akhirih. Ini panjang sekali ya. Sahabat perhatikan. Sampai wa yurajjihu ma asbatna qauluhu. Beliau bahkan memberikan semacam taukid begitu ya. Penguatan bahwasanya lafaz yang beliau tetapkan yaitu lafaz wastiqrarun alaihi itu juga diperkuat oleh redaksi dari Al-Imam Abu Hanifah sendiri yakni walau kana muhtajan ilal jurusi wal qarari, itu memperkuat bahwasanya yang betul adalah wastiqrarun alaihi. Itu berdasarkan analisa beliau berdasarkan terbitan-terbitan yang ada. Dan yang agak unik itu dipercetakan di terbitan shad, fa, jim, dan za itu menggunakan wastaqarra. Tapi tidak berhenti di situ sahabat. Ini beliau sangat luar biasa sekali ketika memberikan satu analisa. Kok misalkan misalkan ada terbitan yang menggunakan wastaqarra alaihi, itu tidak lantas dimaknai seperti pemahaman kelompok sebelah bahwasanya Allah menetap di aras. Bukan seperti itu. Bahkan beliau ini memberikan satu solusi ketika ada terbitan yang menggunakan wastaqarra itu ala anna taqdira ma fi nuskhi syarhi al-madhkurati
Wa'za yang menggunakan wastaqarra tadi ya, min ghairi antakuna lahu hajatun wa min ghairi ayyakuna istaqarra alaihi. Jadi ditakdirkan. Kalau ada terbitan yang menggunakan wastaqarra itu harus ada takdirannya seperti ini sahabat. Min ghairi antakuna lahu hajatun. Tanpa itu ya, Allah tanpa membutuhkan aras itu. Wa min ghairi ayyakuna istaqarra alaihi dan Allah tanpa menempat istaqarra, tanpa menempat di aras. Jadi alih-alih dari kelompok sebelah ini ingin menggiring bahwasanya Imam Abu Hanifah akidahnya sama dengan mereka, bahwasanya Allah menetap di aras, ini mau menggunakan istaqoroh ternyata ada solusi dari pentahkik ini. Bagaimana ketika menggunakan istaqoroh? Oh ternyata ditakdirkan dengan lafad min ghairi antakuna lahu hajatun ila akhirih tadi. Nah, ini adalah satu solusi, sahabat. Dan yang paling kuat menurut beliau ini adalah ya wastiqrarun itu mudah sekali. Kita penggunaan atof matofnya itu sangat mudah dan sangat enak ketika kita mentarkib seperti itu ya sahabat kalau dalam ilmu nahwu. Nah, kalau menggunakan istaqoroh ini memang agak sulit, tetapi di sini beliau sudah memberikan satu solusi. Dikasih takdiran seperti itu sahabat. Jadi enak ya. Nah, itu kemudian yang terakhir liyuna siba ma ba'dahu. Supaya apa kalau kita takdirkan seperti itu ya supaya cocok sesuai begitu ya dengan lafat-lafat yang setelah wastaqorro atau istiqrorun dan kita enaknya sebetulnya menggunakan wastiqrorun seperti itu ya. Nah, jadi catatan kaki ini sahabat sekaligus sebagai benteng untuk menggagalkan usaha kelompok sebelah dalam memanipulasi narasi-narasi kitab-kitab ulama, khususnya kitab Al-Wasiyah ini, karya Imam Abu Hanifah. Dan akhirnya mau memakai lafat wastiqrarun alaihi atau menggunakan lafat wastaqarra alaihi jika dalam pentarkibannya benar, maka sahabat akan menemukan pemahaman yang benar dari kitab Al-Wasiyah ini. Ya, sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.